Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Terima kasih untuk semua dukungannya, untuk semua yang sudah subscribe, yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga kalian yang dalam kesulitan segera diangkat kesulitannya, diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya cerita adalah semua tentang kehidupan saya, jadi tidak ada mengambil dari cerita orang lain. Seperti halnya ketika saya bertemu dengan ini pocong teman-teman. Pocongnya ini mukanya bener-bener, kalian kalau ngeliat pocong tuh yang mukanya hancur, jadi kayak busuk gitu loh teman-teman, kayak busuk, kayak ada belatungnya gini, terus giginya tuh ada taringnya ya. Jadi saya bener-bener bertemu, saya bener-bener berhadapan langsung, dimana cerita ini saya alami waktu saya tuh poso ngebleng teman-teman. Saya tuh poso ngebleng, saya harusnya jalanin 40 hari, cuman karena saya kan seorang wanita pasti ada halangannya, jadi saya jalani dalam waktu 3 hari, tapi saya ambil jarak 40 hari. Jadi saya mulai dari Dino Selasa Wage, Senin Kliwon, Rebo Legi. Kebetulan malam Selasa Wage itu adalah malam Selasa Kliwon itu adalah meninggalnya bapak saya, jadi saya puasain seperti itu. Nah, untuk kita selanjutnya langsung saja ya saya ceritakan. Jadi ceritanya itu waktu di tahun 2013. Saya ingat betul 2013 bulannya itu di bulan 6. Di bulan 6 waktu itu saya sedang berada di salah satu hotel di Jakarta. Jadi di salah satu hotel di Jakarta kebetulan saya itu lagi ada tamu. Jadi dulu itu saya kalau ada tamu itu, karena saya belum menikah, jadi tamu-tamu saya itu kebanyakan laki-laki, jadi sering keluar masuk hotel teman-teman. Makanya saya sampai dibilang ya orang nakal apa, tapi ya terserah kan, orang tuh masing-masing ya. Yang penting saya nggak melakukan hal yang tidak senonoh kan gitu. Nah, saya sebut saja hotelnya itu salah satu hotel yang terkenal di daerah dekatnya, di daerah Senayan. Jadi hotelnya itu mahal teman-teman. Saya di situ waktu itu sedang dipanggil oleh salah satu teman. Beliau adalah direktur dari salah satu BUMN. Jadi dimana beliau ini akan menyeleksi anak buahnya seperti itu, karena ada beberapa pergantian kepala divisi yang harus diganti. Jadi ada beberapa nama yang harus saya lihat orangnya ini seperti apa. Waktu itu saya disodori 11 nama. Nah, saya disodori 11 nama. Saya bilang sama yang ngajak saya ini, saya bilang saya butuh satu tempat yang orang lain tidak bisa ganggu dan orang lain tidak bisa untuk tahu saya. Makanya saya dipesankan di hotel waktu itu di lantai 9. Hotelnya ini aksesnya pun satu kartu itu hanya untuk satu kamar teman-teman, satu lantai. Jadi kita nggak bisa ke jadi kita nggak bisa ke lantai lain. Nah,
saya di situ sudah saya niatin karena kerjaan saya ini kan ibaratnya untuk melihat sifat dan itu pribadi orang ya, jadi saya nggak bisa sembrono, takutnya mengecewakan orang. Jadi waktu itu terus saya lihat tuh dari ke-11 nama ini, saya sebenarnya udah dapat gambaran dari empat orang itu, terus 4 orang ini kayaknya bagus, cuman saya tuh kurang ngeh gitu teman, karena saya tuh kalau mengerjakan sesuatu saya tuh tidak setengah-setengah, saya harus tuntaskan seperti itu. Terus saya niati untuk puasa ngebleng itu tidak makan, tidak minum, dan tidak keluar dari kamar kan gitu. Nah, di hari pertama itu masih lancar teman-teman, masih ya baik-baik saja lah, masih enak, masih itu. Di hari kedua itu suasana sudah agak, setiap kali saya mau zikir itu sekitar jam 2, jam 3 pagi itu seperti ada orang ketok-ketok pintu teman-teman, ketok-ketok untuk kamar itu, ketok-ketok untuk kamar. Karena saya sudah niat untuk ngebung, jadi saya tidak hiraukan, saya pikir kalau teman saya udah tahu lah, udah tahu nggak mungkin akan nyuruh anak buahnya ke situ kan gitu. Saya niatin. Terus di malam ketiganya nih teman-teman, bener-bener yang suasana itu horor, mencekam, yang membuat saya itu kayak orang, kayak semacam trauma sebenarnya gini. Waktu itu masih sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya tuh sudah berasanya nggak enak karena udah 2 hari nggak makan ya, nggak minum tuh udah nggak enak. Saya tiduran, saya tuh berasanya tuh gini teman-teman, di kaki saya ini ada yang kayak narik gitu loh, narik terus dingin, tapi tangannya tuh dingin teman-teman, tangannya dingin. Saya hanya berkata bahwasanya jangan ganggu saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya, kan seperti itu. Nah itu akhirnya hilang teman-teman, hilang. Terus selanjutnya di jam 10 malam itu saya dengar di kamar mandi itu kayak ada orang ngobrol. Saya tuh ngobrol tuh, jadi orang ngobrol itu ngobrolnya itu ngobrol yang kalau orang tuh ngobrolnya tuh bukan bahasa yang sekarang, bukan bahasa Jawa, saya nggak tahu. Terus akhirnya saya samperin tuh, saya turun dari ranjang, saya samperin lagi, saya buka pintu nggak ada. Emang kalau orang puasa ngeblok tuh godaannya luar biasa tuh, godaannya luar biasa, makanya jarang yang bisa ya. Nah terus di jam 10:04 itu korden itu kayak ada yang narik gini, srek gitu teman-teman, kayak kebuka, bener-bener itu kebuka, srek gitu. Sebenarnya saya takut ya, saya tuh takut, udah manusiawi lah, takut itu manusiawi pasti ada. Nah gitu, terus saya bilang gini, jangan ganggu, kan saya di sini hanya numpang, jangan mengganggu saya juga tidak mengganggu kalian. Nah di jam itu hilang lagi teman-teman, di jam 11:25 itu kan kalau di hotel kan ada teko yang buat rebus air itu, jatuh perang gitu, jatuh. Terus saya tuh udah mencium bau-bau yang nggak enak, baunya itu amis gitu loh teman-teman, amis.
Terus saya bilang sama yang tolong dampingi saya nyuwun tulung yang aja dengan amping-ampingi kan seperti itu. Saya kan untuk nih ambil teko itu ya teman-teman. Saya ambil teko itu pas di depan teko itu jatuh, saya tuh ngeliat udah ada kain itu kain kafan itu tapi udah coklat banget tuh, udah coklat. Saya sudah sini tuh dada itu rasanya meredek ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, meredek teman-teman, bener-bener saya tuh meredek itu. Terus saya mencoba untuk berdiri. Ketika saya berdiri pas, jadi mukanya dia itu berhadapan dengan muka saya, bener-bener adep-adepan teman-teman. Nih kalau kita merinding nih loh. Itu bener-bener adep-adepan ini mukanya. Nah saya kan langsung astagfirullahaladzim, tapi saya kuat-kuatin teman-teman. Saya bilang ini godok seperti itu. Dia melotot saya juga lihat orang kalau kagok tuh gimana sih, ya begitu kan teman-teman. Terus akhirnya saya bilang ke dia pergi, saya bilang gitu kan. Dia tuh malah senyum gini, tapi senyumnya ngeluarin darah nih mukanya. Saya kalau ingat wajahnya jadi pengen muntah. Taruh ya teman-teman, taruh. Jadi itu baunya tuh amis, udah amis, sini tuh hancur, pokoknya sini sebelah kanan ini hancur, sebelah kiri ini kosong, pokoknya udah mukanya pokoknya bener-bener yang kalian bayangin sendiri aja lah. Terus ini mulutnya ini ada, bukan darah sekar tuh, kayak ada iler gitu loh, iler tapi ini berdarah. Aduh, saya kalau ingat cerita itu pengen muntah, pengen muntah. Nah, pada akhirnya saya tuh antara takut dan refleks ya, karena dia nggak mau pergi. Jadi itu tuh pocong tuh saya pukul tuh mukanya, saya pukul begini. Terus ini bener-bener tangan saya ini ada darahnya, pok ini ada darahnya. Terus hilang. Terus saya tuh langsung lemes teman-teman, langsung duduk senderan, karena ada cermin gede gitu kan, duduk senderan itu tuh saya nyebut ya Allah ya Rabbi, saya istighfar. Nah saya tuh sampai ke ranjang saya tuh, saya sampai merangkak teman-teman, karena saking lemesnya, saking gemeter ya kan. Karena apa? Karena kalau pocong ini teman-teman, namanya pocong ini dia akan mengganggu terus. Kalau dia tahu kita bisa melihat itu, dia akan mengganggu terus itu teman-teman, mengikuti seperti itu. Nah pada akhirnya saya ini udah duduk di ranjang ini kan, di ranjang itu sudah mau jam setengah satu pagi. Terus eyangnya bilang gini, yang sambernya itu bilang gini, lakune kudu ditutupi ora kena mandek, karena waktu itu saya sudah merasa lapar, haus. Namanya 3 hari kan nggak makan nggak minum kan, haus, lapar. Jadi pikirannya udah sudah aja lah, toh kalau misalnya saya minum juga mereka nggak bakalan tahu kan, maksudnya yang tamu saya tuh nggak bakalan tahu. Tapi Pangeran Sambernya bilang gini, kabeh kudu dilakoni
amarga kabeh kudu netepi janji. Semua harus dilakukan karena sudah berjanji. Nah, pada akhirnya di hari ke jam 3:30 itu saya baru bisa tidur. Di dalam tidur saya ini teman-teman, saya bertemu dengan seseorang laki-laki itu saya bertemu, dia itu berkata begini, Mbak, sampean itu nyari apa di sini? Saya nggak nyari apa-apa, saya ingin menolong orang-orang yang membutuhkan saya bilang gitu. Kalau begitu sampean harus bisa bantu saya. Bantu apa? Saya bilang gitu. Kamu tempatnya di mana? Saya dulu meninggal di lantai ini karena saya itu kesetrum gitu. Oh ya, kalau begitu sebagaimana saya membantu kamu, saya minta diantarkan pulang. Nah, pada akhirnya saya kan terkaget-kaget ya teman-teman. Apa mungkin ini yang pocong yang tadi, kan seperti itu. Pada akhirnya setelah itu saya bilang sama teman saya ini, kan itu puasa selesai. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, Pak, saya minta bunga sama ukuran buat orang meninggal, termasuk kafan apa semeter aja. Akhirnya disediakan dan dipenuhin. Akhirnya saya doakan, ternyata dia itu adalah masnya atau orang proyek. Ternyata anak proyek yang di situ meninggal, dan setelah saya doakan, ya saya nggak tahu setelah saya doakan itu dia memang benar-benar korennya atau bukan, karena saya tidak mau lagi melihat pocong itu teman-teman. Benar-benar hal-hal yang kalau menurut saya sih menjijikkan gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya pekerjaan yang saya diamanahkan kepada saya ini terselesaikan, dan dari 4 orang yang saya lihat ini benar bahwasanya satu kandidat ini memang yang terbaik dari 11 orang tadi, teman-teman. Jadi cerita mestinya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman berkenan, mohon komen atau sarannya untuk semua video saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.